Kristus terus menunjukkan kondisi dunia pada saat kedatangannya. Baca saja Matius 24. Ya. Seperti halnya pada zaman Nuh, demikian juga halnya kedatangan Anak Manusia. Pada hari-hari sebelum air bah, mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Sampai hari ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan tidak tahu sampai air bah datang dan menyapu mereka. Berapa banyak yang tersapu? Semua. Semuanya? Demikian juga halnya kedatangan Anak Manusia. Jadi Martin, hanya dari ayat ini saja bagiku sepertinya akan ada penyapuan semuanya. Sebagian akan pergi ke surga dan sebagian akan dibakar, kan? Sesuai dengan perumpamaan gandum dan lalang. Kristus di sini tidak membahas milenium sementara, 1000 tahun di mana semua orang harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Dia memberitahu kita bahwa seperti halnya pada zaman Nuh, begitu juga halnya ketika Anak Manusia datang lagi. Alkitab mengajarkan bahwa ada kebangkitan pertama dan bahwa ada kebangkitan kedua, dan di antara keduanya ada periode 1000 tahun. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi pada kebangkitan pertama menurut Alkitab. Nah, kita memiliki kedatangan Kristus dan orang mati yang benar dibangkitkan. Orang benar yang mati dibangkitkan terlebih dahulu menurut Alkitab. Dan apa yang terjadi pada orang-orang benar yang hidup pada saat Kristus datang? Nah, mereka diubah dalam sekejap mata. Itulah yang dikatakan Alkitab. Lalu apa yang terjadi? Mereka dikumpulkan oleh para malaikat dan mereka bertemu dengan Tuhan di angkasa. Itulah yang dikatakan Paulus. Apa yang terjadi pada orang fasik yang masih hidup? Menurut kitab Wahyu, mereka dibinasakan. Ini adalah gambaran yang sama sekali berbeda dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang yang percaya pada milenium yang bersifat sementara. Jadi apa yang terjadi selama milenium? Nah, orang fasik sudah mati di sini. Satu-satunya yang memerintah hidup adalah setan. Dan dia terikat Oleh keadaan. Aha, perubahan keadaan. Tidak ada yang bisa ditipu. Jadi menurut kitab suci, orang-orang kudus memerintah bersama Kristus di surga selama 1000 tahun. Dan mereka diberi takhta. Dan penghakiman yang telah terjadi diserahkan kepada mereka. Jadi ini adalah untuk pemeriksaan. Sebenarnya Tuhan itu sangat adil, bukan? Dia mengizinkan penyelidikan menyeluruh atas penghakimannya yang sudah dilaksanakan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, dan kitab-kitab dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dengan kata lain, mereka dihadapkan dengan sejarah mereka. Ya. Nah, itulah mengapa Alkitab berkata, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan terungkap. Dan mereka tidak akan bisa berkata bahwa itu tidak benar. Karena mereka akan bisa melihat dalam realitas virtual. Persis kapan dan apa yang mereka lakukan dan di mana tidak akan ada kasus yang terlantar. Ya. Ini kematian kedua. Dan kematian kedua ini tidak punya kuasa atas orang yang ditebus. Tidak. Mereka tidak mati pada kematian kedua. Hanya orang jahat yang mati pada kematian kedua. Dan siapapun yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu tidak terbakar selamanya. Itu terbakar sampai akibatnya kekal. Kamu tidak akan pernah bangkit lagi dari pembakaran itu.